Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau membahas TAPG ya guys. Karena cukup ada beberapa yang menanyakan di YouTube dan DM gue di Instagram. Hari ini tanggal 3 Mei. Dan TAPG sekarang harga sahamnya itu ada di angka... TAPG ini ada di angka... Kalau gue nggak salah 600-an deh. 615-an. Nah, 605 malah ya, 605. Nah, jadi gini guys, ketika banyak yang menanyakan ke gue langsung menjawab bahwa gue tetap hold. Karena ini kan salah satu saham yang ada di portofolio gue ya guys ya. Gue akan tetap hold. Ada beberapa pertimbangan kenapa gue tetap hold. Nah, kita bahas satu persatu guys. Ini yang pernah gue bahas pada video kuartal 4 tahun 2022. Dia ekuitasnya 5,7 triliun, 6,6 triliun, 7,7 triliun, 10,02 triliun. Dan kalau kita melihat di laporan keuangannya, ekuitas dari TAPG adalah di luar kepentingan non pengendali ada 10,31 triliun. Itu untuk ekuitasnya. Untuk liabilitasnya yang tadinya 6,5 triliun, 5,6 triliun di tahun 2020, kemudian 4,6 triliun, kemudian menurun lagi jadi 4,1 triliun, dan kita lihat bahwa di laporan keuangan terbaru kuartal 1 2023 untuk liabilitasnya adalah 3,9 triliun. Dan di sini tidak ada hutang yang berbahaya. Sebenarnya bukan hanya TAPG sih guys. Perusahaan-perusahaan sawit itu hampir semuanya sehat. Hampir semuanya nggak ada masalah, tidak ada hutang yang berbahaya macam hutang obligasi, kemudian hutang yang berbunga-berbunga. Hampir semuanya ya, walaupun nggak semuanya sih. Tapi TAPG, Astra Agro Lestari, salah satu atau salah keduanya. Jadi itu dari liabilitasnya. Sama di asetnya juga. Dia terus meningkat dari yang tadinya 12,26 triliun, 12,32 triliun, 12,44 triliun, 14,52 triliun di tahun 2022, dan di tahun 2023 kuartal pertama asetnya menjadi 14,7 triliun. 14 triliun 700 miliar. Jadi dari ekuitas, dari aset, dan dari liabilitasnya tidak ada masalah. Nah, sekarang begini guys, apa pertimbangan gue tetap hold ya? Yang pertama begini, dia memang kalau lu perhatikan untuk saham-saham sektor sawit itu di tahun 2023 ini ya sudah bukan momentumnya lagi. Sahamnya juga saham-saham sektor sawit bahkan cenderung turun kan. Jadi yang pertama adalah laba bersih atau IPS-nya. Kenapa laba bersih? Padahal laba bersihnya turun ya kan. Nah, di tahun 2021, lu perhatikan guys, EPS di kuartal 1 2021 itu adalah 8. Ini 2021 ya guys ya. Kemudian di tahun 2022, nah ini 44. Di tahun 2023 ini 15. Jadi memang kalau misalkan lu melihat di kuartal 1, kalau dibandingkannya dengan tahun 2022, betul dia akan turun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021, dia masih tetap lebih bagus, guys. Alasan pertama kenapa gue masih hold TAPG adalah di samping dia secara liabilitas adanya manajemennya ini seperti dia benar-benar ini loh guys, berniat untuk menyehatkan keuangannya. Nah, laba bersihnya juga di tahun 2021 dan di tahun 2023 ini tergambar bahwa di tahun 2023 masih lebih baik daripada tahun 2021. Kalau kita dengan bandingannya dengan tahun 2022 ya kurang fair sebenarnya ya, walaupun ada penurunan, tapi karena memang ya di tahun 2022 CPO itu tinggi sekali, harganya tinggi, produksinya tinggi, dan ketika produksinya sudah tinggi, biasanya di tahun setelahnya atau di kuartal setelahnya ada fase recovery. CPO atau tanaman ini kan berbeda dengan batu bara. Batu bara kalau misalkan mau meningkatkan volume penjualan, volume produksi, kirim orang ke tambang langsung digali, gampang. Tapi kalau tanaman kan nggak seperti itu. Ketika sebelumnya sudah tinggi produksinya, ya biasanya di setelahnya ada fase recovery. Nah, ini kan tingginya waktu di kuartal 1 2022 sampai tanggal 29 Maret. Nah, sekarang mah udah turun, udah nggak tinggi lagi, dan memang average selling price-nya pasti rendah. Seperti itu guys. Yang pertama adalah laba bersihnya. Intinya adalah laba bersih di kuartal 1 2023 masih lebih baik daripada kuartal 1 2022. Yang kedua adalah dividen. Nah,
adanya momentum dividen. EPS-nya dari TAPG ini kan di tahun 2022 itu adalah 150 kan guys ya. Ini gambaran kasar saja. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 30% saja, maka dia berpotensi membagikan dividen per share-nya itu adalah 50. 50 kalau dibandingkan dengan harga sekarang yakni 605 guys. Kalau lu beli di harga sekarang 605, maka dia dividen yield-nya adalah sekitar 8 kalau gue hitung. Nah, 8,2 dividen yield-nya. 8,2%. Itu kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 30%, dividen per share-nya adalah 50, dividen yield-nya adalah 8%. Nah, kita kan melihat kalau lu lihat di RTI gampang lah. Dia di tahun 2020 dividennya 30%, di tahun 2021 43%, ada kenaikan dalam membagikan dividen payout ratio. Artinya kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 50% saja, berarti kan dividen per share-nya adalah 75, ya kan? Dividen yield-nya itu bisa lebih dari 10%. Kira-kira 11 atau 12 ya. 75 dibandingkan harga sekarang itu 605. Ya kira-kira 12,39%. 12,39%. Ini untuk yield apabila dia membagikan dividen payout ratio saja 50%. Bagaimana kalau lebih? Tapi gue melihat optimisnya itu ya 30% lah. 30% nggak masalah buat gue. Dan gue bisa mendapatkan dividen dari TAPG. Syukur-syukur kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 50%, harga sahamnya bisa naik lagi. Makanya kalau lu lihat TAPG memang turunnya cukup dalam. Tapi nggak sampai ARB kan, karena masih ada yang nampung juga. Nah, yang ketiga adalah begini. Kita perbandingan. Kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Contohnya Astra Agro Lestari. Astra Agro Lestari juga sudah kan rilis laporan keuangan kuartal 1 2023. Dan Astra Agro Lestari itu EPS-nya 117. Maka dengan sendirinya PER-nya akan menjadi 16,43. Berbanding dengan TAPG yang sekarang PER-nya ada di angka 10. Jadi secara PER, TAPG ini masih menarik daripada Astra Agro Lestari. Dia masih ada di angka 10,19. Terakhir ada juga tuh yang komen di YouTube, ada ANJT. ANJT itu harganya malah minus EPS-nya. Paling itu aja guys ya. Kenapa 3 alasan gua memilih dan masih hold TAPG, dan gue juga berencana mengikuti RUPS-nya nih guys ya. Di tanggal 16 Mei 2023 di Manhattan Hotel Jakarta. Rencananya gue ikut RUPS, tapi kalau misalkan memang itu kan rencana, nanti bagaimana ya sudah. Kira-kira begitu saja, sudah maghrib ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli, dan itu adalah 3 alasan kenapa gue masih hold TAPG. Ya, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.